Adu domba dapat mengakibatkan adanya permusuhan, konflik, rasa saling benci, bahkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Ayat. Kali ini Berbagi Ayat akan membahas mengenai bahaya adu domba dalam Islam. Adu domba adalah perbuatan menyebarluaskan berita yang tidak benar, bohong, fitnah, dan hoaks, agar terjadi tidak saling menyukai satu sama lain sehingga menimbulkan permusuhan dan kebencian serta bahkan kematian. Perbuatan ini dinamakan dengan sebutan al-halikah, yakni yang mencukur habis amal kebaikan. Dalam ajaran Islam, adu domba disebut dengan namimah. Adapun hukum melakukan adu domba adalah haram. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina." Quran Surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah." Quran Surat Al-Qalam ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai perbuatan yang mengadu domba atau namimah. Adapun ciri-ciri orang yang suka mengadu domba dalam Al-Quran, yaitu 1. Orang yang suka bersumpah. Salah satu ciri orang yang suka namimah adalah ia sering bersumpah dalam perkataannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina." Quran Surat Al-Qalam ayat 10. 2. Suka mencela orang dan menyebarkan fitnah. Bagi orang yang berbuat namimah, semua orang terlihat rendah dan memiliki kekurangan dalam pandangannya, sehingga selalu mencela dan menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkan seseorang di hadapan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah." Quran Surat Al-Qalam ayat 11. 3. Menghalangi perbuatan baik dan suka melakukan banyak dosa. Ciri-ciri ini yaitu orang yang merintangi pada perbuatan atau amalan baik dan gemar melakukan hal yang berdosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa." Quran Surat Al-Qalam ayat 12. 4. Memiliki perangai yang kasar. Orang yang berbuat namimah dapat terlihat dari cara bicaranya. Dia akan berbicara dengan kata-kata kasar dan kotor, tidak sopan, menghina, dan merendahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. Quran Surat Al-Qalam ayat 13. 5. Bersifat matre atau cinta dunia. Ciri-ciri yang ini adalah selalu memperhitungkan sesuatu dengan uang dan harta, bersikap pelit dan suka menimbun kekayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Quran Surat Al-Humajah ayat 2. Adapun bahaya adu domba dalam Islam yaitu sebagai berikut. 1. Tidak akan mendapatkan nikmat surga. Dari sahabat Huzaifah, ia mendapati laporan tentang adanya seseorang yang suka berbuat adu domba. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Seburuk-buruk hamba Allah adalah orang yang suka melakukan namimah, yang memisahkan orang-orang yang saling mencintai, pengkhianat terhadap orang-orang yang baik." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Pelaku adu domba tidak akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim nomor 303. 2. Lebih berbahaya dari sihir. Bahaya yang ditimbulkan adu domba atau namimah menurut Yahya bin Abi Katsir melebihi perbuatan sihir. Hal itu karena adu domba dapat merusak hubungan orang lain dalam waktu sekejap hingga berujung permusuhan dan kebencian. 3. Mendapat siksa kubur. Menurut Rasulullah SAW, pelaku adu domba akan mendapatkan siksa kubur yang sangat pedih. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas dikisahkan Rasulullah SAW pernah melewati sebuah kebun di Madinah. Rasulullah lalu mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan." Kemudian beliau menambahkan, "Mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri. Sedangkan orang kedua suka melakukan namimah." Hadis riwayat Bukhari nomor 213. 4.
Orang yang suka menghasut dan menebar fitnah dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebagai orang paling buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kalian tentang orang yang paling buruk di antara kalian, yaitu orang-orang yang suka berjalan kian kemari, menghamburkan hasutan alias mengadu domba, dan yang membuat kerusakan di antara orang-orang yang menjalin kasih sayang, lagi selalu mengharapkan terjadinya masalah di kalangan orang-orang yang tidak berdosa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah tadi adu domba menurut Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.